Kisah sedihnya itu adalah ternyata Kak Maria tidak diizinkan. Welcome back to my channel. Sekarang kita kembali ke part 2 edisinya Kak Maria. Edisi terdahulu adalah Kak Maria akhirnya gagal menikah dengan pacarnya yang orang Indonesia. Dan bagaimanakah perjuangan si bule Belanda ini untuk mendapatkan hati Kak Maria yang sangat luar biasa sulit? Apakah semakin sulit atau lebih mudah? Langsung aja kita tanya karena saya pun penasaran, teman-teman. Oke, Kak Maria bagaimana? Oke. Nanti kita lanjut ya. Nah, waktu itu tahun 2003 itu langsung bandnya Nggak terasa ya, dari 2000 ke 2003. Iya, terus dia tahun call ya. aku, dia bilang, "Hey, kamu jadi menikah nggak?" Katanya, "Kok nggak ada undangannya? Gimana ini kadonya?" Gitu. Dia orangnya gentleman banget ya. Terus aku bilang, "Aku nggak jadi menikah, tapi aku nggak mau ceritain ke kamu apa alasannya." Wow. Terus dia bilang, "Oh, it's okay, no problem." Udah. Terus habis itu berjalan waktu aku sibuk dengan diriku sendiri dengan pekerjaanku. 2004 langsung dia call lagi. Dia bilang, "Hey, kenapa emailku nggak pernah kamu balas?" Katanya, "Sampai email kamu tutup. Dulu kan Yahoo kalau 3 bulan nggak dibuka tutup." Oke. Tapi berarti dia telepon kakak langsung. Dia telepon aku langsung. Terus aku bilang, "Sorry, I am busy, I don't have time." Jadi karena nggak suka, kita langsung nolak aja gitu. Iya, Terus iya. tapi dia nggak nyerah. Terus dia kirimin aku kartu gitu, dia liburan ke Vietnam. Dia bilang, "Aku baru liburan ke Vietnam, aku tahu hobi kamu koleksi, jadi aku kirim." Tapi juga di situ, "Jawab dong, telepon aku," dia bilang. Koleksi apa kakak pada saat itu? Kartu dari luar negeri Iya, gitu. okay. Nah, terus habis itu dia bilang, "Aduh, ini orang ya," gitu. Terus habis itu dia kartu, dia call lagi. Terus dia bilang, "Hey," katanya, "kenapa kamu?" Katanya, "Kamu oke, aku nggak nanya kenapa kamu nggak jadi nikah. Nah sekarang saya mau nanya, kamu nggak jadi nikah, itu berarti kamu udah single dong," katanya. Nah, kamu nggak mau kalau coba memikirkan aku juga masih tetap single dan cintaku sama kamu semakin kuat," dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Enggak, aku tetap belum bisa cinta sama kamu," aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Oh my god," katanya. Tapi apa alasannya gitu loh? Kan aku nggak cinta, dan aku tuh tipe orang kalau emang nggak cinta enggak gitu, nggak bisa gitu. Nah terus Kasihan ya si bule ini, teman-teman. terus udah itu berjalan tahun 2005. Nah 2005 dia bilang, "Aku mau liburan ke Indonesia nih," katanya gitu. "Boleh nggak aku nanti lagi mampir?" "Oh, September aku nggak di Indonesia, di Medan, tapi aku mau ke Lampung ke rumah orang tuaku." Terus dia bilang, "Oh, it's okay kalau gitu, bilang dong sama orang tuamu, boleh nggak aku ikutan, tapi bilang sebagai teman," gitu. Nah, oke deh, coba aku tanya. Nah pas aku tanya orang tua aku, terus dia bilang, "Ya nggak masalah, namanya bawa teman, kenapa enggak, tapi aku udah bilang teman, bukan siapa-siapa." Nah terus dia datang ke Lampung ke rumah orang tua. Nah dia bilang ke orang tua, "Aku cinta banget nih sama Maria, tapi Maria nggak mau sama aku." Jadi dia orangnya lugu banget. Nah, tulus banget. Nah, terus dia bilang sama orang tua, "Aku tahu, aku datang ke sini mau permisi karena dari dulu aku ngajak Maria ini liburan ke luar negeri, ke Belanda biar lihat negeriku. Walaupun dia nggak mau sama aku, tapi sebagai orang yang aku cinta, aku mau kasih satu kesempatan bagi dia liburan ke luar negeri." Tapi dia selalu bilang, "Nggak bisa. Karena aku nggak ada orang di Indonesia, aku nggak bisa pergi dengan laki-laki. Aku ini orang Batak yang punya adat. Ya, jadi aku mau datang ke kalian mempermisikan, boleh nggak Maria aku ajak liburan ke Belanda? Aku bayarin semua, aku jaga dia baik-baik. Ini fotokopi data-data aku, identitas aku, fotokopi kontrak kerja aku. Kalau ada apa-apa dengan Maria, kalian cari aku gampang." Gitu. Keluarga aku kaget dong. Ya ampun, ini Kakak cowok. sendiri kaget nggak? Ya, Tahu nggak? kaget dalam Karena arti itu nggak ada di pembicaraan ya. Ya kok sampai segitunya ngomong-ngomong keluarga gitu. Keluarga aku ketawa, lugu banget ini cowok gitu. Nah, padahal awalnya keluarga aku bilang, "Nggak usah sama bule-bule," gitu. Kalau kita cerita adik-adikku suka bilang, "Ini si kakak nih kejar-kejar bule, nggak mau."
Tapi begitu melihat dia, orang tuaku dan keluarga aku bilang, ini dilihat dari matanya dan orangnya baik. 2000 ke 2005. Nanti teman-teman aku akan lampirkan, aku akan kasih lihat fotonya Kak Maria dengan sang suami. Dan pada akhirnya setelah itu kakak coba buka diri lah. Iya, belum Juga. belum. Terus akhirnya dia bilang, keluarga bilang, oke kami kasih izin kami karena tahu kamu baik. Nah sekarang terserah Maria. Nah akhirnya di tahun 2006 aku berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini baik, kenapa aku enggak mau mencoba melihat ke sana siapa dia? Mungkin dengan begitu aku bisa dari situ membuka hati gitu. Nah setelah itu aku bilang oke, di 2006 langsung dia kirim semua biaya untuk ngirim paspor dan visa. Akhirnya 2006 April aku liburan ke Belanda 3 minggu. Nah di sini aku dikenalkan dengan keluarganya, dengan teman-teman kerjanya, dengan semua. Tapi ada fotonya nggak pada saat kali kakak Ada pertama? dong. Nanti boleh dong ya kita munculkan ya. Iya dong. Nanti aku akan munculkan foto pertama kali Kak Maria di Belanda tahun 2006 Iya. bersama dengan si bule yang cinta mati dengan Kak Maria. Iya. Oke teman-teman? Iya, jadi kan udah kesini langsung keluarganya juga yang tadinya dia nggak setuju sama orang Indonesia karena dia anak laki-laki satu-satunya dari 5 bersaudara, dia punya kakak 4 cewek. Dia bilang, Ben dari dulu kamu bilang nggak mau menikah, sekarang mau menikah dengan wanita Indonesia katanya. Tapi dia bilang ini lain orangnya. Nah begitu keluarganya lihat aku langsung dia bilang, wow pantas Ben selalu cerita tentang kamu, ternyata kamu memang lain, kamu baik banget orangnya, kami semoga kita bisa jadi keluarga. Coba begitu. Nah pas itu singkat cerita setelah 3 minggu di sini sebelum pulang dia bilang, nah sekarang bagaimana menurut kamu? Apakah kamu mulai bisa membuka hati untuk mencintai aku? Aku bilang belum. Wow. Jadi aku bilang So gini, difficult. ya berikan aku waktu, aku pulang ke Indonesia. Jadi sampai ini 2000 itu April ya, April 2006 aku pulang 30 April ke Indonesia balik ya. Terus aku bilang mulai dari 1 Mei sampai 1 Oktober jangan hubungin aku, jangan bicara tentang cinta. Aku mau berdoa puasa, menanyakan kepada Tuhan siapa jodohku. Kalau memang kamu, Tuhan akan kasih jawaban. Aku akan memberikan jawaban sama kamu di tanggal 1 Oktober 2006. Iya. Nah aku doa puasa, akhirnya Tuhan memberikan jawaban melalui mimpi dan tanda. Akhirnya 1 Oktober dia menelepon, aku bilang iya. Wow, surprise. Wow, dari April ya. Itu dari 2000 aku juga merinding nih mendengarnya karena ini benar-benar sesuatu ya Kak. Perjuangan dia itu dari 2000 ke 2006 ya. Iya. Dan pada saat Kak Maria udah kesini pun masih lagi dibilang jangan hubungi dari April ke Oktober. Berarti selama berapa bulan tuh April ke Oktober? 5 bulan. 5 bulan berarti si bule itu tanpa ada komunikasi, bertanya-tanya apa yang terjadi. Wow. Dan pada akhirnya puji Tuhan ya kan, dia pasti sangat senang ya. Dan menikahlah itu akhirnya. Iya, jadi begitu aku bilang iya, langsung dia bilang dalam minggu ini juga aku harus urus semua kertas-kertas, kita segera menikah. Wow. Hanya karena tinggal menunggu jawabanmu. Ya. Nah langsung dia urus, akhirnya dia bilang sama keluarga, tanya keluarga kamu bisa nggak di tanggal 20 Januari 2007. Aku sampaikan ke keluarga langsung bilang oke, karena udah selesai Natal, selesai tahun baru, tepat banget waktunya. Perjuangan cinta si bule ini selama 6 tahun mendapatkan Kak Maria dan menikahnya di 2007. Jadi akhirnya 7 tahun berkenalan ya. Iya. Wow. Jadi tahun ke-7 kita menikah, kita langsung di Indonesia semua, kita diberkati di Indonesia, kita juga catatan sipil Indonesia. Terus adatnya juga di Indonesia, di Lampung ya, di tempat orang tua aku. Nah setelah itu langsung kita singkat cerita langsung ke Jakarta, ke kedutaan, mendaftarkan semua kita, dokumen-dokumen kita, terus sekalian juga daftar mau ujian. Jadi aku itu harus ujian dulu di kedutaan ya, Buat MVV ya. buat MVV. Dan kebetulan MVV itu adanya pada saat kakak ya. Pas awal 2007 mau Dulu kesini. kalau orang datang ke sini nggak perlu ujian MVV, bisa Iya. langsung datang. Tapi Iya. pada saat Kak Maria datang ke Belanda, dia langsung dapat itu peraturan Iya. baru ya, Iya. 2007. 2007. Jadi MVV itu diberlakukan dari 2007 dan naasnya Kak Maria sudah di dalam peraturan baru, jadi harus Iya. ujian.
Jadi aku itu karena istilahnya ya dadakan, aku nggak pakai sekolah bahasa Belanda. Terus aku itu hanya dibelikan buku sama CD sama dia. Jadi tiap hari belajar. Jadi pulang kerja aku belajar, dan di Medan pada saat itu belum ada namanya les bahasa. Aku di Padang Bulan. Oh, Padang Bulan. Iya. Terus pulang kerja aku belajar gitu sampai akhirnya di bulan April kami, jadi dari Januari menikah, setelah itu 3 bulan belajar, April aku ujian ke kedutaan. Terus sudah ujian, langsung ya puji Tuhan langsung lulus. Usia padahal belajar otodidak. Iya, belajar otodidaknya si Ama itu. Nah, dari itu langsung dia bilang, oke, karena kamu lulus, sebagai hadiahnya kita langsung honeymoon kedua ke Kuala Lumpur. Wow. Ya. Honeymoon ya. Terus dia pulang, tapi dia hebatnya emang sudah persiapkan. Jadi dia sebelum menikah ya, sebulan di Indonesia, dia Desember sudah ke Indonesia, Desember tahun 2006. Kita menikah 20 Januari ya, 20 Januari 2007. Dia balik ke Belanda April 2007. Jadi 5 bulan dia di Indonesia nemenin aku. Wow. Gitu. Tapi setelah menikah itu gimana tuh si Menerben itu? Ternyata semakin baik ya? Happy banget, terus dan baiknya, dan bener-bener aku dijadikan sebagai princess gitu ya. Nah, singkat ceritanya dari pulang dari Kuala Lumpur, aku balik balik ke Medan kerja seperti biasa karena dia harus kembali ke Belanda untuk mengurus secara semua dokumen-dokumen untuk mengurus izin tinggal aku di Belanda. Nah, habis itu aku juga harus membuat janji di tempat kerja aku sampai kapan boleh aku tinggalin. Nah, bos aku bilang, Maria, mencari pengganti kamu gak gampang. Jadi berikan kami waktu. Aku bilang, oke, aku maksimal di sini sampai September. Jadi apapun, kalau misalnya surat aku cepet beres, tetap aku tunggu sampai September. Gitu. Nah, bandnya begitu nyampe di Belanda langsung urus semua surat-surat, ngirim semua ke kedutaan. Dan singkat cerita, surat izin aku tinggal di Belanda itu Juli udah kelar. Oke, tapi kakak tetap harus September masih menyelesaikan per 30 September selesai izin aku ya sesuai dengan janji aku ke tempat kerja aku, ke bos aku. Tapi pada saat kakak sudah tinggal di Belanda benar-benar seperti princess ya? Iya. Terus pas itu tanggal 8 Oktober 2007 aku berangkat ke Belanda. Akhirnya tinggal di Belanda. Tetapi dan selama tinggal di Belanda benar-benar janjinya ditepatin, aku jadikan saya seperti princess banget, benar-benar seperti princess seperti janjinya. Tapi teman-teman, ada kisah sedih juga. Ya. Kisah sedihnya itu adalah ternyata Kak Maria tidak diizinkan tinggal untuk berumah tangga lebih lama dengan sang suami, karena pada akhirnya, cerita dong Kak, apa yang terjadi dengan Bang Ben? Nah, setelah aku di Belanda, bahagia itu pun sempurna rasanya karena benar-benar disayangin sama dia, nggak disia-siakan. Kita bisa liburan 4 kali setahun untuk membahagiakan aku. Terus apapun yang aku mau dia kasih, dan di rumah juga nggak ngapa-ngapain, bener-bener princess gitu. Bersihin rumah enggak, masa juga nggak tahu, dia ngajarin gitu. Nah, tapi ya seperti yang dibilang Ibe tadi ya, Tuhan yang menentukan semuanya gitu. Pas 7,5 tahun pernikahan kita, akhirnya dia harus meninggalkan aku karena dia sakit ya, kena kanker sarkom. Jadi dan kanker sarkom itulah dipakai Tuhan jalannya untuk membawa dia pergi kembali padanya. Jadi kami pun berpisah di dalam duka. Jadi udah 6 tahun nungguin aku, di tahun ke-7 pertemuan baru menikah, dan di tahun ke-7 juga dia ninggalin aku. Gitu. Jadi sedih banget. Tapi ketika sebelum dia meninggal, yang ku ingat pesannya, dia bilang, kamu masih balik ke Indonesia? Aku bilang enggak, aku senang. Dan satu pesanku sama Mama Maria, kamu masih muda, kamu harus mencari penggantiku, pria yang baik seperti aku pasti Tuhan kirim untukmu. Aku menangis. Aku sedih, aku juga mau nangis karena aku kepikiran, karena suamiku juga sangat baik ya Kak. Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba kenapa dengan suamiku, aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku emang benar-benar sedih gitu loh. Apalagi Kak Maria, perjuangan sang
suami yang waktu itu si Ben itu 7 tahun berjuang hanya untuk mendapatkan Kak Maria, dan pada akhirnya mereka hanya bisa bersama itu 7 tahun karena suaminya harus ya dipanggil Tuhan ya karena sakit kanker. Perasaan kakak waktu mendengar suami kena cancer itu gimana kak? Hancur banget, kita berdua peluk-pelukan, nangis-nangis di depan dokternya, malah nggak sadar gitu. Tapi kita saling menguatkan, terus kita bilang, aku selalu bilang, ya kita nggak bisa menolak apa direncanakan Tuhan. Terus dia bilang, maafin aku Maria, aku sudah bawa kamu ke sini tapi nanti aku harus ninggalin kamu, katanya. Aku bilang, jangan minta maaf karena kamu nggak salah. Sudah memang begitu ceritanya, cerita hidup kita yang dikasih Tuhan. Jadi aku itu benar-benar nguatin dia di tengah-tengah hancurnya hatiku ya. Harus mendengar kabar tentang suamiku yang begitu mencintai aku, yang aku nggak tahu bahwa masih adakah pria yang sebaik dia yang bisa mungkin aku dapatkan gitu. Tapi aku yang paling bahagia itu bahwa dia meninggal di dalam pelukanku dengan perpisahan, dengan nyanyian cinta kami. Bahwa dia meninggal di dalam pelukanku dengan perpisahan, dengan nyanyian cinta kami, dan juga doa bersama. Tapi dari si Menir ketahuan cancer itu berapa lama prosesnya sampai akhirnya meninggal? 4 tahun. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih 4 tahun ya setelah cancer. Karena waktu pertama, kemo pertama, aku udah doa sama Tuhan pas dia kritis ya. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak bilang apa-apa, aku nggak bersungut-sungut, aku nggak bilang apa, aku berserah kepadamu, semua jadi sesuai dengan kehendakmu. Tapi jika Tuhan masih izinkan, berikan kami masih waktu untuk bersama. Setelah itu jadilah kehendakmu gitu. Dan puji Tuhan, dikritis di tahun tahun dia yang dibilang dokter itu nggak ada harapan, ternyata hidup. Jadi tuh dokter bilang itu kamu bisa hidup itu keajaiban gitu. Jadi aku saat itu kan sudah mengalami keajaiban, dan setelah itu sehat kembali. Tapi dokter bilang waktu sehat kembali, dia bilang suatu saat ini akan kembali gitu. Tahun berapa itu kak si Menir meninggal? 2014. Jadi 22 November 2014. Jadi dekat banget, 4 hari sebelum ulang tahunku. Jadi udah November itu ada rasa campur aduk di hatiku. Disitulah ada duka, disitu ada bahagia gitu. Begitu. Ya, tapi Kak Maria ini sampai sekarang pun masih selalu mengenang suaminya. Kalau ada hari-hari khusus masih selalu ke kuburan ya kak ya. Dekat banget sama keluarga Ben, tetap sampai sekarang tetap keep in kontak ya, tetap selalu bersama. Puji Tuhan banget sih keluarga Painaker ya, sayang banget. Terus keluarga Painaker tuh bilang selamanya kamu di keluarga Painaker, karena memang iya udah membawa nama Painaker kan. Gitu. Jadi baik banget. Situlah Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita ada, selagi kita bisa tetap bersama dengan Dia gitu. Jadi Tuhan itu memberikan kita segalanya di dalam kesusahan dan kebahagiaan kita. 2000 berapa meninggal bang? 2014 dan sekarang suami pertamanya Kak Maria Ben itu meninggal 2014 dan sekarang sudah 2021. Bagaimana kak? Apakah Kak Maria tetap sendiri atau sudah mendapatkan pengganti suaminya? Kita nggak tahu ya, karena yang pertama itu gagal menikah, yang kedua berumah tangga juga nggak lama ya kak, cuma 7 tahun. Apakah yang ketiga ini benar-benar sangat membuat patah hati, akhirnya tidak mau menerima pria lain? Kita nggak tahu apakah Kak Maria sudah menikah lagi atau belum. Nanti kita akan tahu di part ketiga edisi Kak Maria. Tetapi sebelumnya, untuk menutup part kedua ini, Kak Maria ada puisi untuk suaminya. Puisi di mana dia pertama kali perkenalan sampai meninggal. Sampai meninggal dia rangkum dalam satu puisi. Ini dia puisi Kak Maria. Ini puisiku ini aku buat khusus ya, dedikasikan ya, khusus buat menghargai suamiku tercinta almarhum ya Ben Painaker. Jadi aku buatlah ini puisi ini, aku tuliskan dalam bentuk puisi ya. Puisi cinta Maria Painaker untuk sang almarhum suami tercinta. Ya, aku buat judulnya Kekasihku Pangeranku. Kala itu akhir tahun 2000, kita duduk bersama di bus travel dari Medan menuju Prapat. Pandanganmu tertuju padaku dan berkata, kamu cantik, aku telah jatuh hati padamu pada pandangan pertama. Aku ingin menjadikanmu istriku dan prinsesku.
Aku tanggapin saja kata-katamu, bak angin berlalu, dan kuberikan kartu namaku seperti permintaanmu, dan aku melengos pergi. 6 tahun kutolak kasihmu padaku, 101 alasanku buat untuk tidak menerimamu. Sebab tak pernah terbersit di hati ini ingin menikah dengan bule, dan tak punya niat bahkan hayalan untuk tinggal di luar negeri. Bagiku saat itu tinggal di negeriku sudah cukup nyaman, pekerjaanku yang lumayan sudah cukup buat aku hidup bahagia dengan dia pria yang kusayang. Namun benar kata orang bijak, kita punya usaha namun Tuhan punya kuasa. Dengan cerita panjang dan perjuanganmu yang luar biasa, maka engkau telah berhasil membuat Tuhan membuka pintu kasih hatiku untukmu. Januari 2007, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, engkau katakan bahwa engkau telah mengubahku dari Maria Princess Simarmata menjadi Princess Maria Painaker Simarmata. Dan engkau pun menjadi kekasihku, pangeranku. Kita berjanji setia dalam suka dan duka hingga maut memisahkan. Kekasihku, pangeranku, 7,5 tahun pernikahan kita dan 7 tahun tinggal bersama denganmu di Amsterdam. Sungguh engkau telah membuatku jadi seorang princess yang sangat beruntung dan bahagia bahkan hingga kini. Kita nikmati kebersamaan kita dalam suka dan duka yang didasarkan akan kasih dari Tuhan, dan doa adalah sumber kekuatan rumah tangga kita. Engkau ajari aku kehidupan yang sederhana dan ketulusan hati. Engkau manjakan aku dengan kasih-Mu yang sejati dan tulus, penuh perhatian. Engkau perkenalkan aku dengan dunia melalui travel ke berbagai kota dan negara. 4 hari sebelum ulang tahunku di bulan November 2014, terakhir kali engkau berkata kepadaku, istriku, prinsesku, malaikatku, matahariku, bulanku, bintangku, dokterku, perawatku, sekretarisku, you are my everything. Terima kasih karena telah hadir di hidupku dan membuatku bahagia. Lanjutmu, maafkan aku tak bisa lama menemanimu di dunia ini. Betapa aku ingin lama bersamamu, namun penyakit ini lebih kuat dari keinginanku. Aku capek dan mau tidur panjang. Kami menangis dan tersenyum bersama untuk terakhir kalinya. Di hadapan seluruh keluargaku, peluk engkau erat dan kau cium keningku. Kataku, jika Tuhan Yesus memang sudah menjemputmu, pergilah dengan damai. Akan kulepas engkau dengan kasihku yang murni. Aku tak mau melihatmu capek dan menderita. Air mataku menetes di pipiku. Dengan deras, namun terukir senyum di bibir kami yang memiliki hati yang taat pada kehendak Tuhan. Terakhir kalinya kita ucapkan janji nikah kita yang biasanya kita ucapkan tiap 1 kali per 6 bulan. Kusenandungkan 3 lagu kesukaan kita. Semua keluarga memberikan pelukan dan ciuman perpisahan untukmu. Kami hantarkan engkau dengan doa. Dan bersama yang dipimpin oleh prinsesmu, engkau pun tersenyum dan pergi dengan tenang, penuh damai. Ya, engkau telah kembali pada penciptamu. Kekasihku, pangeranku, Tuhan telah menetapkan sampai disinilah waktumu di bumi. Tumor sarkom itu telah dipakai Tuhan sebagai cara untuk membawamu kembali kepadanya. Kami tidak akan pernah melupakanmu. Semua cerita tentang kita akan tetap abadi selamanya di pikiran dan hati ini. Kekasihku, pangeranku, damailah di surga yang abadi. Buat suamiku almarhum Ben Painaker. So sad ya teman-teman, aku juga pengen nangis. Jadi teman-teman, sampai ketemu lagi di ceritanya Kak Maria part ketiga. Apakah Kak Maria akhirnya bertemu kembali dengan seseorang yang sama baiknya dengan Ben? Kita akan lihat di part 3 selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, terima kasih.